Halo anak-anak kelas 3, apa kabar kalian hari ini? Berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang bersemangat, dan siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Seperti biasanya, sebelum kita memulaikan seluruh rangkaian pembelajaran hari ini, kita akan awali dengan doa. Oleh karena itu, di kesempatan ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Pasti sudah sangat siap. Baiklah, kita akan memulaikan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu pembelajaran tematik. Saat ini kita mempelajari buku tematik tema 1. Bukunya seperti ini. Buku tematik tema 1 untuk kelas 3 berjudul Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup. Subtema 1 dengan judul Ciri-ciri Makhluk Hidup Pembelajaran 1. Ayo kita mulai pembelajarannya. Makhluk hidup di sekitar kita. Ada banyak sekali makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan. Semua makhluk hidup merupakan kekayaan yang patut kita syukuri. Oh ya anak-anak, setiap makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri tertentu. Akan tetapi, sebagian besar makhluk hidup biasanya memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu dapat bergerak, dapat bernafas, berkembang biak, bertumbuh, membutuhkan makanan dan minuman, dan peka terhadap rangsang. Ada yang tahu hewan apakah ini? Iya benar, cicak. Tentunya kita semua sudah pernah melihat cicak. Cicak biasanya ditemukan di dinding-dinding rumah. Dan pasti di rumah kita juga banyak cicak. Cicak adalah salah satu contoh makhluk hidup. Untuk mengetahui ciri-ciri cicak, mari kita menyanyikan lagu Cicak di Dinding yang diciptakan oleh NN. Kita simak videonya. Lalu
Setelah kalian mendengarkan lagu Cicak-Cicak di Dinding, bagaimana perasaan kalian? Pasti menyenangkan, bukan? Nah, kalau begitu, mari kita kembali pada lirik lagu Cicak di Dinding ciptaan NN. Coba anak-anak perhatikan tanda persegi dan persegi panjang yang berwarna merah. Untuk tanda persegi panjang merupakan simbol bunyi panjang. Contohnya ta. Sedangkan tanda persegi adalah simbol pendek. Contohnya ta. Jadi kita dapat bedakan ya bunyinya ta dan juga ta. Nah anak-anak, berdasarkan syair lagu tersebut, maka kita dapat ketahui bahwa cicak merupakan makhluk hidup. Apa ciri-ciri cicak dalam syair lagu tersebut? Yang pertama adalah cicak itu dapat bergerak, karena cicak bisa merayap di dinding. Bergerak artinya berpindah pada satu tempat ke tempat yang lain. Dan yang kedua, cicak memerlukan makanan. Dalam syair lagu tadi kita dapat ketahui bahwa makanan cicak adalah nyamuk. Benar sekali. Selain cicak, ikan juga merupakan makhluk hidup. Mari kita bahas bersama. Cicak dan ikan. Cicak hidup di darat, sedangkan ikan hidup di air. Cicak bergerak dengan cara merayap di dinding, sedangkan ikan bergerak berenang dengan menggunakan siripnya. Lalu, apa persamaannya? Persamaannya adalah cicak membutuhkan makanan, begitu pula dengan ikan. Cicak berkembang biak dengan cara bertelur, begitu juga dengan ikan. Dapat kita simpulkan bahwa ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak, bernafas, tumbuh, berkembang biak, memerlukan makanan dan air, dan terakhir, peka terhadap rangsang. Nah anak-anak, Mem mau bertanya, apakah anak-anak pernah melihat ikan mas? Atau mungkin anak-anak di sini ada yang suka makan ikan mas? Bagaimana rasanya? Ikan mas itu rasanya enak sekali. Dan ikan mas juga baik untuk kesehatan. Apakah anak-anak tahu bagaimana cara ikan mas berkembang biak? Ya benar, dengan cara bertelur. Ikan mas sekali bertelur, dia dapat menghasilkan lebih dari 1000 butir telur. Wah, banyak sekali bukan? Lebih dari 1000 butir telur sekali dia berkembang biak. Tahukah kamu bagaimana cara menulis bilangan 1000? Perhatikan cara membaca dan menulis bilangan berikut ini. Yang paling atas dibaca 1000, kemudian dibaca 2000, dibaca 4100, dibaca 4250, kemudian berikutnya dibaca 5500, dan terakhir dibaca 6050. Di sini ada bilangan. Mari kita baca. Caranya bagaimana? Caranya adalah sebagai berikut. 4 ribuan, 2 ratusan, 5 puluhan, dan 3 adalah satuan. Lalu kita gabung semuanya menjadi 4 ribuan ditambah 2 ratusan ditambah 5 puluhan ditambah 3 satuan, sehingga menjadi 4150.
253. Kalau bilangannya seperti ini, bagaimana cara membacanya? Mari kita mulai. 4 ribuan, 0 ratusan, 5 puluhan, dan 0 lagi adalah satuan. Di sini angka ratusan, 0 ratusan, dan 0 satuan kita hilangkan, tidak usah dibaca, sehingga menjadi 4 ribuan ditambah 5 puluhan menjadi 4050. Ingat ya, yang 0 ratusan dan 0 puluhan, semua angka yang 0 tidak usah dibaca. Menyusun bilangan dari bilangan terkecil sampai terbesar. Di sini ada 1000, 4000, 6000, 9000, dan 2000. Kita susun dari terkecil adalah 1000, 2000, kemudian 4000, 6000, dan terakhir 9000. Nah, apabila kita mendapati soal seperti ini, yaitu 5250, 3250, 1250, 2250, dan 4250. Bagaimana cara kita untuk menyusun bilangan dari terkecil sampai terbesar? Caranya adalah dengan melihat angka pada ribuan. Kita urutkan angka ribuan mulai dari yang terkecil sampai pada terbesar. Mari kita mulai. Di sini kita mulai dengan angka 5000, kemudian angka 3000, kemudian 1000, 2000, dan terakhir 4000. Kita urutkan ribuan itu dari terkecil sampai terbesar. 1000, kemudian 2000, kemudian 3000, 4000, dan terakhir 5000. Jadi jika kalian mendapatkan soal seperti ini, jangan lupa untuk mengurutkan soal ribuannya terlebih dahulu. Kita urutkan dari yang terkecil sampai pada yang terbesar. Bagaimana jika kalian mendapati soal seperti ini? Kita melihat di sini adalah soal ribuan, tetapi semuanya itu adalah 1000, 1000, 1000, 1000, dan seribuan. Bagaimana cara kita untuk mengurutkan bilangan seperti ini dari yang terkecil sampai pada yang terbesar? Jika kalian mendapati soal seperti ini, maka yang harus kalian lakukan adalah kalian melihat ratusannya. Jadi kalian urutkan ratusan yang ada pada bilangan tersebut. Caranya seperti ini: 0 ratusan, kemudian 700-an, 600-an, 500-an, dan 800-an. Mari kita urutkan dari yang terkecil sampai kepada yang terbesar. 1050, 1500, 1600, 1750, dan 1863. Jika kalian mendapati soal seperti itu, kalian harus ingat teknik yang sudah diberikan pada hari ini ya. Nah anak-anak, kesimpulan atau tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah: yang pertama, siswa sudah belajar SBDP, yaitu tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu mengetahui bentuk dan variasi pola irama dalam lagu.
Yang kedua, hari ini kita sudah mempelajari pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu mencermati kosakata dalam teks tentang konsep ciri-ciri makhluk hidup. Dan yang ketiga, kita sudah mempelajari pelajaran matematika, yaitu tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu membaca dan menyusun lambang bilangan dengan benar. Oke anak-anak, selanjutnya tugas kalian adalah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Anak-anak yang ibu kasihi dan ibu banggakan, pada saat ini kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita, dan kita akan ketemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Tetap jaga kesehatan selalu, rajin belajar, patuhi protokol kesehatan, dan kita banyak berdoa supaya virus pandemi COVID-19 cepat berlalu, sehingga kita semua boleh mempelajari pembelajaran secara tatap muka di sekolah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.